Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, mungkin di antara sobat ada yang bertanya, Mas, untuk di warangka-warangkanya yang lama, apakah tidak sayang kalau seumpama menjadi tidak original gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh sobat. Jadi yang saya pegang ini adalah salah satu dari warangka dari sebilah pusaka yang mana kalau menurut saya pusakanya itu dia bagus. Hanya saja dari pemiliknya yang dulu dia tidak terawat. Nah, salah satunya kita bisa melihatnya dari perlakuannya atau dari warangkanya. Ini adalah warangkanya yang baru, sedangkan yang ini dia warangkanya yang lama. Coba kita akan melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya. Pusakanya ini sebenarnya kalau menurut saya sobat adalah salah satu dari jenis pusaka istimewa. Kalau Anda melihat untuk di pusakanya, dapurnya adalah dapur brojol, tetapi dia pamengkang jagat. Nah, pamengkang jagatnya kita bisa melihatnya dari sisi sebelah samping seperti ini. Nah, dia letaknya di bagian belumbangan atau di bagian pejetan sobat. Nah, ini untuk di pamornya adalah pamor Tejo Kinurung. Jadi beberapa di antara pusaka-pusaka koleksi pribadi saya pun juga banyak di antaranya yang pamornya adalah pamor Tejo Kinurung. Dan kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di pamornya ini dia masih utuh. Nah, dia masih utuh untuk di pamornya. Dan untuk di warangkanya aslinya adalah warangka yang ini. Coba kita akan masukkan. Nah, saya mendapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya itu dia warangkanya ya ini. Dan waktu itu sobat, untuk dibilah pusakanya masih dalam keadaan berkarat. Jadi kotor berkarat. Ya gimana lagi ya, karena pusakanya memang tidak dirawat sama pemiliknya. Akhirnya terus ya jadinya tidak bagus. Nah, kalau kita sobat mau pusaka-pusaka kita itu terlihat bagus, alangkah baiknya Anda rawat, jadi jangan diabaikan. Nah, waktu itu saya melihat gitu, milik dari salah seorang rekan tosan aji saya. Tak lihat-lihat ini untuk di pusakanya ini kira-kira bagus nggak ya? Saya gitu. Akhirnya terus saya tanyakan, Pak, untuk di pusakanya ini pamornya apa? Nah, setelah itu beliau menjawabnya pamornya Tejo Kinurung. Waktu itu sobat, memang saya sekilas melihatnya itu seperti kayak pamor Tejo Kinurung, hanya saja tertutup apa ya, karat dan juga minyak waktu itu. Akhirnya terus saya gini, udah untung-untungan lah saya beranikan. Mudah-mudahan ini nanti untuk di pamornya mudah-mudahan tidak putus. Nah, akhirnya terus saya mahari sobat. Setelah saya mahari, saya lihat-lihat gini. Meskipun saya tanting sendiri, tapi di hati itu juga ada perasaan apa ya? Ini kira-kira utuh nggak ya gitu. Nah, waktu itu akhirnya terus saya warangkan ke tukang saya. Akhirnya ternyata setelah diwarangi jadinya seperti ini sobat. Jadi untuk di pamornya dia utuh, jadi tidak putus. Nah, bahkan di bagian ini dia pamengkang jagat. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka yang kalau menurut saya loh ya, sebenarnya ini adalah pusaka istimewa. Hanya saja perlakuan dari pemiliknya dahulu dia diabaikan. Itulah kenapa terus akhirnya setelah saya warangkan kok pamornya utuh, akhirnya terus saya pesankan warangka baru sobat. Nah, akhirnya terus saya pesankan warangka Beranggah Jogja. Kayunya adalah kayu hitam, memakai pendok selorok kerawangan kemalu merah, dan juga saya percantik dengan adanya mendak selut seperti ini. Nah, jadi untuk di tampilannya sekarang sudah tidak kotor seperti dulu lagi. Jadi tampilan sekarang sudah bagus, dan ini adalah salah satu dari langkah saya dalam menghargai dari seni tosan aji atau warisan para leluhur kita. Nah, kalau seperti ini jadinya tambah bagus ini sobat, karena warangkanya pun juga sudah saya pesankan warangka baru, yang mana untuk di warangka ini adalah salah satu dari jenis kayu favorit saya selain dari kayu telesium sobat. Jadi pembuatan apa ya, warangka dari kayu hitam itu menjadi salah satu dari favorit saya daripada selain dari kayu telesium. Nah, ini juga kayu telesium. Ini untuk di warangkanya sudah ada kerisnya yang kemarin sudah saya review. Mungkin nanti setelah di video ini
mungkin di video selanjutnya akan saya review lengkap dengan warangkanya sobat. Ini kalau Anda melihat di sana itu, nah itu ada warangka yang menunggu dari bilahnya karena bilahnya sedang diwarangi. Kalau nggak salah untuk dibilahnya sudah selesai diwarangi sama dengan yang ini. Begitupun juga dengan yang ini sobat. Nah ini sudah selesai diwarangi untuk dibilahnya. Jadi sudah tinggal untuk memasukkan ke dalam warangkanya. Nah seperti itu. Kita kembali lagi sobat. Nah kita kembali lagi ke pusaka yang ini. Nah ini salah satu dari pamor yang saya itu nggak tahu kenapa sangat suka banget dengan pamor Tejokinurung. Pamor Tejokinurung ini kalau menurut saya ini sangat cocok diagem oleh seseorang yang berhubungan dengan kewibawaan, berhubungan dengan kepemimpinan, berhubungan dengan hal jabatan. Nah seperti itu menurut dalam pengetahuan Tosan Aji saya sobat. Saya jadi teringat dengan salah satu koleksi saya. Dulu saya punya koleksi dapur brojol sobat. Pamornya adalah pamor Tejokinurung juga. Dan dia juga pamengkang jagat. Hanya saja pamengkang jagatnya tidak bersembunyi seperti ini. Nah kalau ini kan saya menyebutnya dia pamengkang jagatnya dia tersembunyi. Nah waktu itu yang saya miliki, yang saat ini sudah dimiliki oleh salah seorang pelanggan saya. Dia itu pamengkang jagatnya di bagian sini. Nah di bagian sor-sorannya ini. Pamengkang jagatnya di situ. Nah, kalau yang ini lebih unik lagi karena dia pamengkang jagatnya dia bersembunyi di bagian pecetan atau di bagian belumbangan. Nah, ini mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya sobat. Insya Allah pusakanya bagus. Pusakanya dapur brojol pamengkang jagat berpamor Tejokinurung. Dan Tejokinurungnya ini dia masih utuh, jadi dia tidak terputus. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Dia sudah diwarangi dan juga sudah saya pesankan warangka baru. Jadi pusakanya ini sudah paripurna, sudah selesai semuanya dan tinggal menunggu tuan barunya. Nah ini adalah pusaka yang istimewa yang sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah ini seperti ini sobat. Jadi tampilannya sudah bersih, glowing dan juga nampak meriah ya ini. Nah ini beberapa diantaranya yang kemarin sudah melakukan pemotretan yang ini sobat. Nah ini pun juga kemarin warangkanya kalau menurut saya kurang layak. Dua ini akhirnya terus saya pesankan juga warangka dari kayu hitam. Nah cuma ini tidak memakai mendak selut sobat. Kalau yang ini dia memakai mendak selut. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.